Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang pertama adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah subbabnya. Yang pertama adalah negara-negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu adanya pengakuan PBB atas kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir adanya konferensi meja budar atau merupakan tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahui, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Di sini ada empat syarat sebuah negara dikatakan merdeka. Yang pertama, memiliki wilayah, artinya wilayahnya bukan wilayah sengketa. Yang kedua, memiliki rakyat, yang artinya rakyatnya memang sadar menjadi bagian dari negara tersebut. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang berdaulat, artinya pemerintahannya sudah pasti siapa pemimpinnya, bagian mananya sudah jelas. Lalu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, di sini pengakuan dari negara lain ini sempat susah kita dapatkan karena kita baru dapatkan pengakuan dari negara lain itu beberapa bulan setelah kita merdeka. Karena apa? Karena ada perjanjian Wina 1942. Ini maksudnya perjanjian ya. Perjanjian Wina 1942 ini mengatur bahwa negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua, negara jajahannya akan menjadi negara pemilik milik pemenang. Misalnya Jepang. Karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka daerah jajahan Jepang menjadi milik pemenang, artinya menjadi milik sekutu. Jadi, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, itu sebenarnya banyak negara yang tidak mengakui. Karena apa? Karena status Indonesia saat itu harusnya ditentukan oleh sekutu, bukan Indonesia sendiri. Tapi Indonesia merasa tahun 1945 saat itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Jepang tidak ada di Indonesia dan sekutu belum datang ke Indonesia. Artinya kita bebas untuk melakukan apapun terhadap negara kita sendiri. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sang awal mula mengapa banyak negara tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada awalnya. Nah, pengakuan kemerdekaan sebuah negara itu ada dua cara, yaitu secara de facto dan secara de jure. Kalau secara de facto itu pengakuannya dia hanya dia mengakui negara ini merdeka, tapi hanya sebatas kayak omongannya aja gitu. Kalau de jure dia mengakui secara hukum. Artinya apa? Artinya dia mulai mengirim duta besarnya, dia mulai melakukan hubungan diplomatik. Jadi ada hukumnya di sini. Kalau de facto dia cuma udah negara itu merdeka. Cuma dia mengakui negara itu merdeka, punya wilayah, punya rakyat dan punya pemerintah. Tapi kalau de jure dia sudah melakukan hubungan diplomatik. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.